Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Farizi dengan NIM 220210502056. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal manajemen teknologi industri yang berjudul Pengembangan Startup Teknologi untuk Promosi dan Pemberdayaan Industri Kain Tradisional Makassar. Latar belakang, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk di daerah Makassar. Salah satu subsektor UMKM yang memiliki potensi budaya dan ekonomi besar adalah industri kain tradisional seperti kain tenun dan sutra khas Sulawesi Selatan. Namun, pelaku usaha di sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti terbatasnya akses pasar, kurangnya eksposur terhadap dunia digital, serta rendahnya kapasitas dalam hal inovasi dan pemasaran berbasis teknologi. Di era digital saat ini, transformasi teknologi menjadi peluang penting untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan industri kain tradisional. Kain khas Makassar bukan hanya produk tekstil, tetapi juga warisan budaya yang memiliki nilai historis dan daya tarik visual yang kuat. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tantangan utama yang dihadapi pelaku industri kain tradisional dalam hal akses pasar dan pemanfaatan teknologi? Yang kedua, bagaimana peran startup teknologi dapat menjadi solusi untuk mempromosikan dan memberdayakan industri kain tradisional secara berkelanjutan? Yang ketiga, model pengembangan seperti apa yang efektif untuk mengintegrasikan promosi digital, pelatihan, dan pemasaran dalam satu platform bagi pelaku industri kain tradisional? Tujuan yang pertama, meningkatkan akses pasar dan visibilitas produk kain tradisional Makassar melalui platform digital berbasis startup teknologi. Yang kedua, memberdayakan pelaku industri kain tradisional melalui pelatihan, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan model startup yang efektif sebagai sarana promosi budaya, pemasaran produk, dan kolaborasi antar pelaku usaha di sektor kain tradisional. Visi dan misi. Visinya itu menjadi platform teknologi terdepan dalam melestarikan, mempromosikan, dan memberdayakan industri kain tradisional Makassar melalui inovasi digital yang berkelanjutan dan inklusif. Misinya, yang pertama, membangun kesadaran global terhadap nilai seni dan budaya kain tradisional melalui platform digital yang menarik dan mudah diakses. Yang kedua, menyediakan wadah pemasaran, pelatihan digital, dan konektivitas pasar yang mendukung peningkatan pendapatan dan kapasitas para pengrajin kain tradisional. Yang ketiga, mengembangkan solusi digital seperti e-commerce, augmented reality atau AR, dan pelabelan berbasis QR code untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk lokal. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Fokus pada budaya lokal yang unik. Platform digital memperluas jangkauan. Weakness. Ketergantungan pada komunitas lokal dan pengrajin belum mendalami digital. Opportunities. Tren produk lokal dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan industri kreatif. Threats. Persaingan dari produk tekstil modern. Risiko penjebelakan otomotif. Struktur organisasi. Ada CEO, CTO, COO, CMO, dan desainer produktif dan kreatif. Model bisnis dan layanan. Layanannya yaitu marketplace, penjualan kain, dan produk turunan. Yang kedua, langganan premium untuk desainer dan kreator. Yang ketiga, workshop berbayar dan pelatihan digital. Target pasar itu startup lokalita menargetkan pecinta produk, etnik dan budaya lokal, khususnya milenial dan Gen Z, yang peduli pada keberlanjutan dan keaslian. Di sisi B2B, sasarannya adalah brand fashion, hotel, dan instansi pemerintah yang membutuhkan kain khas Makassar untuk produk atau identitas budaya. Strategi pemasaran yang pertama, digital marketing berbasis cerita budaya. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer dan desainer lokal. Yang ketiga, pop-up market dan pameran budaya. Kebutuhan teknologi, yang pertama adalah hardware. Membutuhkan server cloud untuk aplikasi database. Yang kedua, perangkat pelatihan seperti laptop, LCD, dan monitor. Berikutnya software, membutuhkan web-based dashboard. Dan yang kedua itu ada aplikasi Android. Dan yang ketiga itu platform learning management system atau LMS. Yang ketiga itu jaringan dan keamanan yang dibutuhkan firewall, perangkat keras, dan keamanan WiFi. Manajemen proyek dan implementasi. Bulan 1 sampai bulan 2 itu membutuhkan analisis kebutuhan riset pengguna dengan desain UI UX. Bulan 3 ke 4 pengembangan MVP. Bulan ke-5 uji coba internal dan pelatihan awal. Dan bulan ke-6 peluncuran publik dan evaluasi awal. Estimasi biaya dan ROI. Biaya awal investasi membutuhkan kurang lebih 200 juta. Sumber pendanaan
Isinya itu pendanaan pribadi, pendanaan dari investor, dan pinjaman bank. Estimasi pendapatan tahun pertama, 100 juta sampai 200 juta. Break even point tahun kedua. Analisis risiko dan mitigasi. Risikonya itu pasar dan persaingan, keamanan siber dan data, perubahan algoritma media sosial, dan keterlambatan produksi kualitas. Mitigasinya itu segmentasi pasar yang jelas, keamanan jaringan dan data, pantauan perubahan algoritma, dan kontrol kualitas yang ketat. Proyeksi bisnis dan investasi. Estimasi biaya awal itu membutuhkan Estimasi biaya awal isinya itu pengembangan aplikasi dan platform. Estimasi biayanya itu 30 juta sampai 50 juta. Berikutnya infrastruktur server dan hosting membutuhkan biaya sekitar 6 juta sampai 10 juta. Berikutnya perangkat pelatihan dan produksi konten. Estimasi biaya itu 10 juta sampai 15 juta. Berikutnya biaya pemasaran awal membutuhkan biaya 10 juta sampai 20 juta. SDM dan operasional membutuhkan biaya sekitar 90 juta sampai 150 juta. Total keseluruhan 170 juta sampai 250 juta. Berikutnya proyeksi pendapatan. Tahun pertama, penjualan produk, pendapatan dari mitra pengrajin, pendapatan dari iklan atau kerjasama brand. Total kurang lebih 150 juta. Analisis BEP. Berdasarkan estimasi biaya awal sekitar 250 juta dan harga jual produk kain tradisional sekitar 150.000 per unit. Dengan asumsi biaya produksi per unit adalah 80.000. Maka margin laba kotor per produk adalah 70.000. Dengan margin ini, Lokalita perlu menjual sekitar 3.571 unit produk untuk mencapai BP. Strategi monetasi yang pertama, penjualan langsung produk tradisional. Yang kedua, komisi dari mitra pengrajin. Yang ketiga, layanan premium untuk mitra. Yang keempat, workshop dan pelatihan online dan offline. Kesimpulan, Lokalita merupakan inisiatif strategis berbasis teknologi yang bertujuan untuk memajukan industri kain tradisional Makassar melalui digitalisasi, edukasi, dan kolaborasi. Dengan memanfaatkan platform digital, Lokalita menghadirkan solusi terhadap berbagai tantangan pelaku industri seperti keterbatasan akses, kurangnya promosi budaya, dan rendahnya adaptasi teknologi. Melalui layanan marketplace, pelatihan digital, dan kerjasama lintas sektor, Lokalita tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi para pengrajin, tetapi juga turut melestarikan nilai budaya lokal. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.